الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sekian banyak nikmatnya dan pertolongannya kita bisa hudur di majelis ilmu ini di malam Rabu tanggal 26 Jumadil Akhirah 1447 ataupun tanggal 16 Desember 2025. Insyaallah dalam kesempatan ini kita sekedar mengingatkan kita juga punya taklim rutin Ahad ketiga jam 10. Insyaallah kita akan melanjutkan kitab 10 sebab lapang dada, poin yang ke-7. Poin ke-1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah kita bahas secara terpisah. Insyaallah besok bahas poin ke-7. Sebenarnya kita ingin membahas tematik, tapi karena ingin menyelesaikan kitab itu akhirnya tematiknya kita tunda. Tematiknya judulnya Nasihat yang Indah Saat Datang Musibah. Kemudian kalau nggak ada halangan saya juga ingin adain taklim untuk pada subuh ya, hari Sabtu, untuk keutamaan umroh ya. Jadi Sabtunya keutamaan umroh, Ahadnya ya taklim umum kalau nggak ada halangan ya. Jadi ini semuanya hanya sekedar untuk memanfaatkan waktu ya, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala selagi kita diberi kesehatan dan juga kesempatan. Pada hadis yang ke-13, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hamzah Anas bin Malik ya, Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu taala anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba, sampai mencintai, li akhihi, untuk saudaranya muslim, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Iman jilid 1 nomor hadis yang ke-9, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman jilid 1 nomor hadis 220. Kedudukan hadis ini kata Syekh Muhammad Fadhim Sultan, kedudukannya adalah hadzal hadis min dimni ahadits al-azimah. Hadis ini terkandung di dalamnya, di dalam kandungan hadis ini termasuk hadis-hadis yang agung. Allati 'azamaha al-ulama, yang para ulama mengagungkan hadis ini. Mengapa? Li'annahu yunassu ala jima'i adabil khair, karena di dalam hadis ini adanya teks atau adanya nassun sharih, yaitu teks yang jelas-jelas, nassun sharih ala jima'i adabil khair, atas kumpulan adab-adab kebaikan. Kama annahu yunassu ala dhawabitil li muamalatil akhirin, sebagaimana hadis ini juga merupakan teks ya, berarti dalil nyata secara
adanya nas, adanya tulisan, ala dhawabitil limuamalatil akharin, atas kaidah-kaidah di dalam bermuamalah dengan yang lainnya. Faman yuhibbul insan li nafsihi, maka tidaklah seseorang mencintai untuk dirinya sendiri, min qaulin aw fi'lin, baik itu ucapan ataupun perbuatan, aw syai'in, atau sesuatu, fa alaihi ay yuhibba dzalika lil akharin, maka hendaknya kecintaan ini juga untuk orang lain. Jadi apa yang dicintai untuk dirinya sendiri dari perkara kebaikan, baik ucapan atau perbuatan, hendaknya ini juga menjadi kecintaan yang ada pada dirinya untuk orang lain. Wa may yakrahu, dan apa yang dia tidak sukai, wa yubghiduhu, dan apa yang dia benci, li nafsihi, bagi dirinya sendiri, min qaulin aw fi'lin aw muamalatin, baik itu ucapan ataupun perbuatan ataupun muamalah, au syai'un alaih, atau perkara yang dia tidak suka dan dia benci, maka hendaknya dia juga tidak suka perkara tersebut terjadi pada yang lainnya. Wa yu'amilan nasa bima yuhibbu ay yu'amiluh, dan hendaknya orang itu memberlakukan manusia yang lain dengan apa yang dia cinta diberlakukan dari muamalah tersebut. Tetapi kata-kata ini sifatnya masih umum ya, walaupun sebenarnya maksudnya sudah jelas. Ya, maksudnya nanti akan dijelaskan. Kenapa kita katakan tadi masih umum? Karena mungkin akan menimbulkan penafsiran. Nah, penafsiran ini nanti akan dijelaskan maksud daripada ucapan ini. Karena terkadang nih, tatkala ada seseorang yang salah penafsiran, dia mengetahui bahwasanya orang lain mencintai, ya, mencintai dari sesuatu. Kemudian dia berikan sesuatu itu karena orang lain dia ketahui mencintainya. Naudzubillah, ya, seperti kejadian orang berkunjung ke panti jompo, kemudian orang itu menganggap orang-orang jompo ini membutuhkan sesuatu, ya, padahal sesuatu ini adalah dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, kecuali kalau memang haknya, ya, ternyata diberikan sebagai bentuk, ya, sebagai bentuk cinta dan memberikan kebaikan orang tersebut. Nah, ini karena salah tafsir, ini berbahaya. Maka di sini perlu kita jelaskan. Berikutnya, hadirin azani wa azakumullah, di dalam hadis tadi dikatakan tidak beriman salah seorang di antara kalian. Maksud daripada perkataan tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz, semoga Allah merahmatinya, di dalam kitab Fath, maksudnya adalah al-muradu bin nafyi kamalul iman. Maksudnya dengan penafian di sini adalah sempurnanya iman. Jadi la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, maksudnya tidak memiliki kesempurnaan iman salah seorang di antara kalian. Wa nafsu ismi syai' ala makna nafsil kamal, dan menafikan nama sesuatu maksudnya adalah yang dinafikan kesempurnaannya. Yang demikian ini sudah mustafid, sudah tersebar di ucapan orang Arab. Seperti misalnya fulanun laisa bi insanin, fulan itu bukan manusia, padahal dia manusia. Tapi maksudnya apa? Maksudnya fulan itu bukan manusia, maksudnya adalah sifat kemanusiaannya ini tidak ada, kurang, ya. Dia bukan manusia, dia manusia sebenarnya, tetapi maksudnya sifat kemanusiaannya kurang. Berikutnya berkata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Syarah Sahih Muslim, berkata ulama, semoga Allah merahmatinya, mana daripada la yu'minu, ya,
Tidak beriman maksudnya dengan keimanan sempurna. Maka kalau tidak, fa asul iman yahsul liman lam yakun bihadhihi as-sifah. Ya, karena apa? Karena misalnya dia beriman ya dengan rukun iman yang lainnya, mentauhidkan Allah, tapi perasaan dia itu kurang di dalam memberikan apa yang dia cintai untuk orang lain. Maka dengan dasar keimanan yang demikian ini, dia tetap terhitung sebagai orang yang beriman. Berkata Amr bin Salah, semoga Allah merahmatinya, artinya adalah la yakmulu imani ahadin hatta yuhibba li akhihi fil Islam mithlu ma yuhibbuhu li nafsihi. Amr bin Salah mengatakan arti tidak beriman salah seorang di antara kalian adalah tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya di dalam Islam seperti apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Di sini ada tambahan, yaitu fil Islam, di dalam Islam. Berkata Ibnu Rajab Al-Hambali, semoga Allah merahmatinya, yang dimaksudkan dengan ditiadakannya keimanan adalah nafyul bulughi haqiqatihi wa nihayatihi. Maksudnya dia tidak akan sampai pada puncak dan hakikat keimanan. Jadi la yu'minu ahadukum, selanjutnya sampai hadis, maksudnya dia tidak akan puncak, sampai pada puncak keimanan dan hakikat keimanan, kecuali kalau dia sudah mampu mencintai untuk saudaranya sebagaimana yang dia cintai untuk dirinya sendiri dari perkara Islam, ya, dari perkara iman gitu. Karena terkadang orang kan cinta ya pada orang lain, misalnya ada seorang tadi suka homer lah ya, yang lebih ekstrim, kayak homer ya, dia ayo nyobalah gitu. Misalnya temannya nggak mau, gimana sih, kita kan sudah berteman, nggak enak lah masa kamu nolak. Akhirnya ya karena dia cinta kepada temannya, maka temannya suruh minum khamar misalnya, atau suruh menghisap narkoba misalnya. Nah, ini bukan itu yang dimaksudkan. Ya, kalau memang dia cinta kepada saudaranya Muslim, dia misalnya pecandu atau pemakai, di situ ada temannya dan temannya ingin, gimana sih rasanya? Jangan kamu, jangan. Kayak gitu. Jadi justru ditolak kalau perkara yang mudarat. Itu kalau memang dia cinta kepada saudaranya Muslim. Jadi kalau perkara kejelekan dia tolak, jangan. Ya, adapun kalau dia tawarkan, ayo nyoba nih, koreknya ada enggak? Gitu. Ayo ini saya ada korek, oh ya sudah. Nah ini bukan ya, bukan itu. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, berkata Al-Imam Bukhari tentang penjelasan cabang-cabang keimanan yang wajib. Beliau mengatakan di dalam sahihnya, babun minal iman ayyuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi di dalam pembahasan cabang keimanan, Imam Bukhari menuliskan bab termasuk daripada keimanan seorang mukmin mencintai saudaranya, ya, mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi daripada cabang keimanan, kalau seorang beriman mencintai saudaranya sebagaimana yang dia cintai. Ya, ini kata umum tadi kan, dari kebaikan, dari ketaatan, begitu. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, kemudian juga Imam Muslim mengatakan dalam sahihnya, min khisalil iman ayyuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dari perangai keimanan adalah seseorang mencintai untuk saudaranya sebagaimana yang dia cintai untuk dirinya sendiri, dari perkara keimanan, dari perkara ketakwaan, begitu. Ini tambahan dari kita. Karena apa? Karena orang Arab itu sudah paham dengan kata-kata tanpa tambahan tadi. Tapi di kita kan kadang keliru. Sebagaimana tadi contohnya ini, sebagaimana lagi tatkala orang nyetel musik. Ya, nyetel musik. Kemudian dia memerintahkan kepada saudaranya, ayo musiknya dikerasin, sebagai bentuk sedekah kepada tetangga kita. Jadi dia nyetel musik, ya, padahal musik perkara yang mendatangkan kemunafikan. Mendatangkan apa? Kemunafikan. Tapi dia menganggap ini adalah kebaikan, kemudian dikeraskan supaya tetangganya bisa mendapatkan kebaikan dari
dari kemaksiatan tadi. Naudzubillah. Nah, ini karena salah tafsir, salah ilmu. Kayak gitu ada ya Mas Abdul Qahar? Ada ya Mas? Koreknya anak berapa Mas? Kenapa korek? Apa? Jajal gitu ya. Ini kebaikan atau keburukan? Keburukan. Mas anak koreknya apa orang? Arep gue ngapa sih? Gue ngeses orana gitu ya. Berani bilang kayak gitu? Berani. Jadi di sini ya Allah, ya ini syariat membimbing gitu. Ya, membimbing agar kita menjadi baik. Ternyata orang pingin baik itu nggak semudah yang dibayangkan ya. Ya, nggak semudah dibayangkan. Berikutnya lah hadirin azza wa jazakumullah. Wal haditsu yadullu ala anna hubbal khair li muslimin min syu'abil iman al wajibah. Maka di dalam hadis ini menunjukkan atas sesungguhnya cinta kepada kebaikan seorang muslim termasuk daripada cabang-cabang keimanan yang harus, yang mesti, yang disilakan dengan wajib. Cabang-cabang yang wajib. Sekarang apa kata khair? Makanya ada kata-kata jazakallahu khaira. Ya kan? Khair itu artinya apa? Ini. Makanya khair ini bagus sekali ya. Khair itu bagus sekali. Jazakallahu khair. Kalau terima kasih, thank you very much, misalnya dan sebagainya, suwun. Nah, coba dengan kata-kata khair, coba ya. Khair adalah kalimatun jami'ah. Khair adalah kata-kata yang terkumpul padanya ta'ummut ta'at, yang meliputi segala ketaatan. Jadi segala ketaatan masuk pada kategori khair, istiqomah, sabar, dermawan, tabah, pemberani, dan seterusnya dari kebaikan, dari ketaatan masuk dalam kategori khair. Wal mubahat, dan perkara-perkara yang boleh. Ya, perkara-perkara yang boleh di ketaatan ataupun perkara-perkara yang mubah. Ad-dunyawiyah, baik secara dunia, wal ukhrawiyah, dan secara akhirat, dunia dan akhirat. Misalnya jazakallahu khaira, semoga Allah memberikan kepada engkau balasan dengan kebaikan. Berarti kebaikannya apa ya? Istiqomah, tabar, rezekinya lancar, dermawan, hidupmu bahagia, hatimu tentram, kamu bisa menyelesaikan masalah, kamu bisa mengidentifikasi masalah, kamu bisa ya kreatif, kamu bisa memetakan posisi, kamu bisa membaca situasi dan kondisi, kamu bisa membaca ini dan itu dari perkara yang terjadi atau kemungkinan yang terjadi. Ini masuk dalam kategori apa? Khair. Ya, ternyata kata-kata ini hebat atau nggak hebat, Mas Abdul Qahar? Hebat sekali ya. Terima kasih. Kalau terima kasih gimana? Kembali kasih gitu. Masya Allah ya, penting loh jazakallah khaira, jazakallah khaira. Jadi ucapan kata-kata ini jangan lupa jazakallah khaira, kayak gitu. Kalau TKS kurang, TKS ya thank you ya kan, jangan. Selesai di situ. Nah, itu hanya sekedar ya, nilainya mungkin ya hanya plong-plong aja lah. Tapi nilai plusnya kurang. Nah, ini sama-sama hidup, nilainya nanti beda. Ya, ini hal-hal kecil yang berdampak besar. Kita lanjutkan lagi ya. Fayajibu 'alal muslim al-mustaqim ayyuhibba listiqamati li ikhwanihi. Nah, ini jelasannya. Tadi yang kita maksudkan penjelasannya di sini. Maka setiap muslim mencintai untuk muslim yang lainnya istiqamah. Ya. Seorang muslim yang istiqamah mencintai untuk muslim yang lainnya istiqamah li ikhwanihi, kepada saudaranya. Istiqamah itu kalau di buku akidah SMP dari Teluk Saudi itu definisinya sama seperti definisi takwa. Nah, sebenarnya tinggal ditambahi terus menerus. Jadi istiqamah itu kita ya dalam posisi terus bersama al-haq gitu. Sedangkan al-haq itu kan kadang mengalami apa ya? Mengalami
revisi. Ya, mengalami apa? Revisi dalam artian terkadang orang ulama misalnya berpendapat dengan satu perkara di waktu itu, kemudian muncul pendapat ulama di waktu yang lainnya, diteliti lagi, ya, adanya tajdid, adanya penelitian, kemudian diperbaiki lagi fatwanya sehingga lebih benar lagi. Kita berusaha yang itu yang benar. Ya, kalau dalam Al-Quran ada nasikh dan mansukh, maka kita ikuti. Ya, dan ini satu perkara yang lebih berat. Perkara yang lebih berat dibandingkan terus begitu ngetut, bener salah pokoknya ngetutna gitu loh. Ini lebih ringan. Lebih ringan. Sedangkan di dalam beragama itu kita dituntutkan untuk ikhlas gitu. Melatih diri setiap waktu, setiap saat. Setiap ya, di setiap kesempatan kita mencoba untuk ya meneliti, sehingga kita meneliti tentang amalan kita, tentang ilmu kita, sehingga kita terus bersama kebenaran di setiap waktu, di setiap tempat. Nah, ini nanti menjadi nilai diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, wa yubadhilu ma yastati'u min judihi li inqadhihim, dan mencurahkan segala apa yang dia mampu dari kesungguhan untuk menyelamatkannya. Li'anal istiqamah hiya sababun khairi ad-dunya wal akhirah, karena istiqamah itu merupakan sebab dunia dan akhirat. Ya, sing paling gampangnya ya ngaji lah, yo ngaji gitu. Jadi gini, orang yang tidak ngaji tetap mengalami, maaf ya, mengalami kejendelan lah. Ya, jadi memang kita butuh upgrade. Ya, upgrade. Memang kadang sih nggak mesti kita harus keluar negeri dan sebagainya. Tapi tatkala kita tidak upgrade ilmu, maka tetap akan mengalami penurunan. Dan itulah yang dituntunkan di dalam agama kita, senantiasa upgrade. Agama kita itu senantiasa apa? Mengupgrade. Kenapa? Karena syaitan itu tidak akan pernah tinggal diam, terus menyerang. Sehingga di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan fayujaddidu imanakum, maka perbaharuilah iman kalian, di-upgrade terus, dikontrol terus. Dan iman bertalian dengan ilmu yang masuk kepada dirinya. Lah, dari demikian ini kemudian inilah yang namanya istiqamah. Ya, namanya apa? Istiqamah. Dan istiqamah ternyata berat, ya. Karena apa? Karena ya kadang loyo, kadang bosan, kadang jenuh. Sedangkan yang loyo, yang bosan itu bukan hanya santri, ulama pun mengalami keloyoan. Tapi dia terus bertahan sampai datang di mana waktu yang Allah berikan kepadanya telah berakhir, dan kemudian dia istirahat dari perjuangan dia menjalani kehidupan di dunia ini. Wa kadzalika min khisalil iman al-wajibah, demikian juga dari perangai-perangai keimanan yang wajib. Ayusawwiwuhu wa yahzinuhu wa la yurdihi wuqu'u syarr bi ikhwanihi al-muslimin. Ayusawwiwuhu, dan hendaknya dia meluruskan, wa yahzinuhu, dan ya membetulkan, dan dia tidak ridha, tidak rela wuqu'u syarr, terjatuhnya kepada kejelekan, bi ikhwanihi, pada saudaranya al-muslimin, ya, saudaranya kaum muslimin. Jadi memang demikian upaya sebagaimana yang ada di dalam hadis tadi. Berkata Al-Kirmani, wa minal imani aidan ayyabghidha li akhihi ma yubghidhu li nafsihi, dan termasuk daripada keimanan juga ayyabghidha li akhihi, dia tidak suka akan menimpa saudaranya ma yubghidhu li nafsihi, apa yang akan menimpa pada dirinya sendiri. Walam yadhkuruhu li'annahu basyai mustalzimun li bughdhi naqidihi fataraka tangsis alaihi iktifa'u wallahu a'lam. Jadi Al-Kirmani mengatakan, ya, jadi kan di dalam hadis itu namanya mantukul hadis.
Mantuqul hadis itu artinya lafaz atau arti yang sesuai dengan lafaz hadis, yaitu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mafhumnya yaitu makna kebalikannya sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Kirmani di dalam hadis itu tidak disebutkan karena itu sudah terkandung di dalam hadis itu. Jadi kalau kita memang mencintai kepada saudaranya pada perkara yang kita cintai, artinya kita juga benci akan menimpa saudara kita pada perkara yang kita benci untuk diri kita sendiri, misalnya kufur, tidak istiqomah, tidak masuk surga, ya, tidak memiliki ketahanan di dalam beragama, begitu. Dia tidak suka ini terjadi pada dirinya, maka dia juga tidak suka terjadi pada orang lain. Maka inilah yang menjadikan para ulama, para thalabul ilmi terus berjuang di dalam menghidupkan ilmu. Karena apa? Ini jalan kebaikan supaya terhindarnya manusia dari kejelekan-kejelekan. Sekarang saya menemukan contohnya tadi. Ya, tadi kadang ulama juga ngalami loyo ya, mengalami keberatan. Berat itu manusiawi. Al-Imam Hasan Al-Basri pernah ngajari taklim. Ya. Kemudian dia hampir meninggalkan majelis taklim. Dia merasa, buat apa saya ngajari taklim? Ya, karena mungkin merasa berat dan sebagainya. Ya, beliau seorang imam ya, amalannya sangat besar. Ternyata mengalami itu. Akhirnya dia mengatakan, jikalau aku tidak mendengar sebuah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan man katama ilman aljamahullahu bilijamin minan nar, barang siapa yang tidak menyampaikan ilmu, menyembunyikan ilmu, maka akan dibelenggu oleh Allah dengan belenggu api neraka. Maksudnya dia dilemparkan neraka dan kemudian diikat di dalamnya dengan belenggu api neraka. Ya, barang siapa yang menyembunyikan ilmu, maka saya enggak mau ngajari ngaji gitu. Tapi dia bertahan di situ. Berarti bertahannya para ulama sebenarnya lebih berat dibandingkan bertahannya orang-orang yang mengikuti di belakangnya. Jadi sesungguhnya meniti jalan agama ini yang berat itu diringankan dengan adanya orang-orang di depan yang istiqomah, yang membimbingnya terus gitu. Ini loh materi-materi yang harus diketahui, masalah akidah, masalah ini yang penting, ini yang pokok dalam masalah ini, masalah disampaikan. Dia mempelajari mana yang lebih tepat, mana yang lebih urgen, yang lebih apa? Urgen. Seperti misalnya ya, ada yang membahas ya tematik ya kan dalam taklim bertalian dengan musibah yang menimpa saudara kita yang ada di Aceh, di Takengon, di tempat yang lain juga ya. Di antaranya hikmah di balik musibah ya kan, dibahas itu. Karena diharapkan ini bermanfaat. Kemudian kayak saya misalnya mau menyampaikan nasihat indah di saat musibah, atau mungkin dengan judul yang lain, misalnya meraih keuntungan di saat musibah, atau prinsip-prinsip keuntungan di saat musibah. Karena yang demikian dibutuhkan, karena orang bisa untung di saat tidak ada musibah. Seperti kita ini alhamdulillah nyaman, kita beruntung, kita ngaji, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu, meramaikan masjid Allah, kita untung. Ya. Tapi ada juga keuntungan bagi mereka tatkala tertimpa musibah. Di sini ada poin-poinnya juga semuanya. Nah, kalau poin-poinnya ini tidak bisa diamalkan atau tidak diketahui, maka dia akan mendapatkan kerugian. Jadi orang bisa rugi di saat musibah, demikian juga orang bisa rugi di saat dalam keadaan nyaman seperti kita. Nah, ini akhirnya disampaikan sesuai dengan poin-poinnya karena yang melatar belakangi adalah tadi rasa cinta. Rasa apa? Cinta. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Qala An-Nawawi rahimahullah taala, al-aula ayyahmila dzalika ala umumil ukhwah. Imam Nawawi ini nukilan-nukilan semuanya ya di dalam menjelaskan hadis ini. Kemudian Imam Nawawi mengatakan al-aula yang lebih utama di dalam memahami hadis tadi yang kita baca ya, kita bawa, kita pahami ala umumil ikhwah, kepada keumuman saudara, hatta yashmulul kafir wal muslim, sampai
untuk saudara baik muslim ataupun kafir. Hadis tadi meliputi saudara baik muslim ataupun kafir. Kita baca lagi. Fayuhibbu li akhihi al-kafir ma yuhibbu li nafsihi. Maka kita cinta kepada saudara kita yang kafir sebagaimana apa yang kita cinta untuk diri kita sendiri. Min dukhulihi fil Islam, dari masuk ke dalam Islam. Jadi kalau seorang saudara cinta kepada saudaranya, ternyata saudaranya adalah kafir, jadi dia harus cari cara gimana saudaranya bisa masuk Islam. Mesti ada caranya, ya. Cara membuka dialog, cara memberi stimulan, cara menjawab pertanyaan, begitu. Nah, sehingga kemudian dia bisa masuk ke dalam Islam. Ya, Masya Allah, ternyata perjuangan seorang muslim banyak ya. Semakin banyak perjuangan yang dilakukan oleh seorang muslim, maka meningkatkan pahalanya. Jadi cinta kepada saudaranya yang kafir adalah mengupayakan dia masuk ke dalam Islam. Nah, ini pembahasannya sederhana, tapi perjuangannya banyak. Mungkin mendoakan, ya, mendoakan atau mungkin mendekatkan gitu. Zahirnya, ya, kisah seorang anak Yahudi yang akhirnya masuk Islam dan masuk surga padahal masih anak-anak waktu itu, karena bapaknya juga mengarahkan. Jadi tatkala Rasulullah SAW membutuhkan pelayanan, anak si Yahudi ini tidak dilarang sama bapaknya untuk melayani Rasulullah. Sampai akhirnya si anak Yahudi ini sakit. Tatkala sakit, akhirnya Rasulullah datang. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, aslim, masuklah kamu ke dalam Islam. Kemudian anak ini minta izin kepada bapaknya. Kemudian bapaknya mengatakan, ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, yaitu Rasulullah. Dia masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam, ya, Rasulullah SAW memuji Allah SWT. Kalau nggak salah ucapannya begini, subhanallah alladzi anqadhahu minan nar. Maksudnya Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Nah, di sini yang kita amati adanya proses sampai akhirnya masuk ke dalam Islam. Nah, makanya tatkala kita ingin berbuat baik sama orang-orang yang kita cintai, ya, diantaranya doa, diantaranya kita juga, karena hal seperti ini kan sifatnya umum ya. Di antaranya kita juga minta petunjuk. Ya Allah, tunjukkanlah perkara yang terbaik untuk saudaraku, untuk aku berikan kepadanya. Kita lanjutkan lagi ya hadirun azani wa azakumullah. Kama yuhibbu li akhil muslim dawamah, sebagaimana dia mencintai saudaranya muslim untuk terus-menerus di dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya kalau bekerja di tempat-tempat yang membahayakan keislamannya, jangan. Saya mau kerja di tempat ini dan itu, gimana tempatnya? Kalau membahayakan keislamannya, jangan. Ya. Kalau membahayakan keislamannya, jangan. Bekerja, usaha dan sebagainya, kira-kira keimanannya berbahaya, jangan. Karena sebenarnya keimanan itu lebih sulit diraih dibandingkan ekonomi. Dibandingkan apa? Ekonomi. Buktinya orang-orang yang tidak beriman diberi ekonomi oleh Allah, tapi dia tidak diberi iman, sehingga ekonomi yang ada pada dirinya tidak menjadikan dirinya kenyang. Naudzubillah. Sedangkan orang beriman paham, oh ini begini, begini. Masya Allah. Sehingga di sini, ya, pentingnya kita memahami apa sih yang terbaik untuk saudara kita muslim. Di antaranya adalah tetapnya dalam keislamannya. Walihadza kana doa bil hidayah lil kafir mustahaba, kata Imam Nawawi. Maka dari itu doa untuk mendapatkan hidayah kepada orang kafir
ini hukumnya adalah disunnahkan. Berikutnya hadirun rahimani wa rahimakumullah. Faidah dari hadis ini, yang pertama, faidah hadis ini, yang pertama, al hadis yadullu ala dhammi al ananiyah. Hadis yang tadi kita baca, di antara faidahnya adalah yang pertama, hadis ini menunjukkan atas celaan ananiyah. Ananiyah itu artinya ya, ananiyah berasal dari kata ana, egois, sing penting aku gitu. Ya, ananiyah. Ini dicela ananiyah. Nggak boleh ya. Walaupun kadang orang-orang yang memberikan perhatian dikatakan ego. Tetapi tatkala dia tahu apa yang dia berikan ini adalah untuk kebaikan umatnya, maka dia sabar dengan celaan ego tadi. Orang ego adalah orang-orang yang memang tidak peduli dengan kebaikan orang. Ya, misalnya ayo ngaji, ayo sabar. Jadi di antara perkara yang paling mudah untuk kita tidak terjatuh pada adanya, ayo sholat misalnya. Ya, ayo sholat. Ayo kita ya bersabar terhadap segala apa yang kita alami, misalnya dari musibah. Berikutnya wal hasad wal karahiyah wal hiqd. Dan juga di sini celaan dengki. Wal karahiyah, dan juga tidak suka. Wal hiqd, dan juga mirip sama, dengki, iri gitu. Ya, iri dengki. Jadi kalau di hati kita terhinggapi iri dengki, dibuang cepat-cepat. Ya, cepat-cepat, mungkin dengan istighfar atau kita minta keselamatan hati, Allahumma sallimni qalbi misalnya. Ya, atau dengan doa-doa yang lainnya, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq dan seterusnya ya. Supaya terhindar. Li'anna man kanat hadhihi sifatuhu, karena sesungguhnya orang yang demikian ini sifatnya, la yuhibbu li ghairihi, dia tidak berada dalam ranah hadis tersebut. Dia tidak mencintai untuk yang lainnya ma yuhibbu li nafsihi minal khair, apa yang dia cintai dari kebaikan. Berarti di sini tercelanya ego, tercelanya dengki, iri, ya, dan juga perasaan yang tidak suka ya. Kemudian yang kedua, al-amal bimadmunil hadis. Beramal dengan kandungan hadis yuaddi ila nashril mahabbah baina afradil mujtama'. Ya. Mengamalkan apa yang terkandung dalam hadis ini menjadi sebab tersebarnya cinta di antara individu masyarakat Islami. Wa yuaddi dzalika ila tamassukihi, dan ini membawa kepada ya tamassukihi, yaitu saling berpegang eratnya mereka, hatta yakuna kal jasad, sampai seperti satu tubuh. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tarul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim mithlul jasad. Engkau melihat gambaran kaum mukminin di dalam masalah cinta mereka dan kasih sayang mereka seperti satu tubuh. Idza syaraka minhu udwun, apabila ada satu organ tubuh yang mengeluh, tada'a lahu sairul jasadi bisari wal hima, maka seluruh organ tubuh yang lainnya saling memanggil dengan demam dan panas. Wa ummatu hadza, dan umat ini, tamasukuha, saling bergandengan eratnya tersebut, la taqhar wa la taghlab wa la tungkis laha rayah, maka tidak akan bisa diintimidasi, tidak bisa dikalahkan, dan tidak bisa dihancurkan oleh bendera apapun juga. Jadi maksudnya dampak baiknya itu kaum muslimin jadi kuat dan menang. Kalau mereka seperti ini, kata Syekh,
maka ini menjadikan sebab mereka akan dimenangkan, tidak diintimidasi, tidak ditindas begitu. Adapun di masa kita ini kan sebagaimana yang kita lihat ya, tapi semoga Allah tolong diri kita dan juga saudara-saudara kita yang lainnya. Berikutnya yang ketiga, al-hadits yadullu ala anal iman yazidu wa yanqus. Faedah hadis ini yang ketiga menunjukkan bahwasanya iman bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa fi'lul khairat, dan mengerjakan kebaikan, wa yanqusu bil maksiyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini saja yang bisa kita pelajari dari hadis ke-13 tentang kesempurnaan iman seseorang, yaitu tatkala dia bermuamalah dengan saudaranya muslim, maka hendaknya dia mencintai di dalam Islam apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, ya, dari ketaatan, dari istiqomah. Dan kata Imam Nawawi, ini meliputi saudaranya kafir. Kalau saudaranya kafir, dia mencintai, kalau dirinya muslim, maka dia cinta kepada saudaranya untuk masuk ke dalam Islam. Maka mendoakan mereka untuk masuk Islam ini termasuk perkara yang dicintai di dalam agama ini, apalagi kemudian bisa mengajaknya. Maka di sini juga banyak faedah-faedah ya. Di samping yang sudah kita sampaikan, juga faedah-faedah yang lainnya, misalnya kita mengetahui cara bagaimana saudara kita menjadi baik. Tentunya dengan cara kita menjadi baik terlebih dahulu. Bagaimana saudara kita menjadi kuat? Caranya adalah kita lebih kuat terlebih dahulu. Ini saja yang bisa kita pelajari dalam pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah sempurnakan iman kita, dan semoga Allah jadikan langkah-langkah kita, kehidupan kita menjadi sebab kebaikan bagi diri kita dan juga bagi yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لو احنا الدم تاخندا واستولوا اغلينا دا اين ايلا